Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nika Putra, NIM 14012000012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih kebijakan fiskal itu. Nah, jadi kebijakan fiskal itu adalah sebuah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan juga mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik lagi atau yang kita inginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan juga penerimaan pemerintah ataupun negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Farinugraha dengan NIM 14012000566. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Beliau adalah seorang ekonom Inggris pada akhir 1800-an hingga 1900-an yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan pengaruhnya terhadap ekonomi untuk menyeimbangkan fase ekspansi dan kontraksi dari siklus bisnis. Keynes meletakkan dasar bagi kebijakan fiskal dengan menyatakan bahwa pemerintah dapat memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor dengan memperluas atau mengkontrak untuk menangkal waktu aktivitas rendah atau tinggi. Hal ini dibuktikan oleh Franklin D. Roosevelt ketika terjadi depresi. Dia mencontohkan kebijakan fiskal ekspansif dengan pengeluaran untuk pembangunan jalan, bendungan, dan jembatan. Pemerintah federal merekrut jutaan, membuat orang kembali bekerja, dan mereka membelanjakan penghasilan mereka untuk barang-barang pribadi. Hal tersebut mendorong adanya permintaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. FDR mengakhiri depresi pada tahun 1934 ketika ekonomi tumbuh 10,8%. Kemudian meningkatkan sebesar 8,9% pada tahun 1935 dan 12,9% pada tahun 1936. Namun pada tahun 1937, FDR khawatir tentang penyeimbangan anggaran. Dia menggunakan kebijakan fiskal kontraktif dan memotong pengeluaran pemerintah. Dan pada tahun 1938, ekonomi menurun sebesar 3,3%. Pada tahun 1939, FDR memperbarui kebijakan fiskal ekspansif untuk mempersiapkan keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Dia menghabiskan sekitar 30 kali lebih banyak daripada 1943 untuk perang daripada 1933 untuk New Deal. Tingkat agresif kebijakan fiskal ekspansif mengakhiri masa depresi untuk selamanya. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dari kebijakan fiskal ini. Nah, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan juga prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal ini secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua ada memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah mendorong laju investasi. Yang keempat ada membuka kesempatan kerja yang sangat luas. Yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam sebagai wujud pemerataan dan juga pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh ada mengurangi pengangguran di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada menjaga stabilitas harga barang dan juga jasa agar terhindar dari inflasi. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afandi. Di sini saya akan melanjutkan poin yang sebelumnya, dan kita sekarang akan membahas fungsi dari kebijakan fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsi kebijakan fiskal terbagi menjadi 6.
Fungsi yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir adalah fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmuda dengan NIM 1401204204. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebijakan fiskal dan komponen penyusunan kebijakan fiskal. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih komponen penyusun kebijakan fiskal. Komponen penyusun kebijakan fiskal itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada komponen pendapatan negara atau disebut dengan pajak. Pajak tersebut berfungsi sebagai sumber pembangunan negara. Pajak tersebut bersifat mengikat dan tercantum dalam konstitusi. Lalu komponen kedua adalah pengeluaran negara atau APBN, di mana APBN merupakan gabungan atau keseluruhan dari pengeluaran negara. Instrumen APBN sendiri terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal berdasarkan teori dan kebijakan fiskal berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu kebijakan fiskal berdasarkan teori. Kebijakan fiskal berdasarkan teori itu dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ada kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan yang mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara dengan melihat faktor-faktor tidak langsung pada pendapatan nasional. Nah, hal ini guna untuk meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran secara sengaja, baik melalui perubahan angka perpajakan maupun perubahan angka APBN. Lalu ada tiga bentuk secara khusus pada kebijakan fiskal disengaja tersebut. Yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Atau yang ketiga, membuat perubahan pada serentak pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan. Nah, adapun jika kita membahas mengenai kebijakan fiskal yang tidak disengaja, merupakan kebijakan fiskal yang berguna untuk mengatur siklus kecepatan bisnis agar tidak terjadi fluktuasi. Contohnya seperti proposal, pajak progresif, penetapan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan negara, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran negara sama jumlahnya. Positifnya, negara tidak perlu untuk meminjam uang baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan negatifnya, ekonomi negara akan menjadi terpuruk jika dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini harus membuat pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Kebijakan ini berfungsi untuk menghindari terjadinya inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan defisit. Kebijakan defisit berfungsi untuk membuat pengeluaran negara lebih besar daripada pemasukan. Karena kebijakan ini berfungsi untuk mengatasi kerusuhan dan depresi pada pertumbuhan ekonomi.
namun negara akan selalu dalam keadaan defisit. Nah, yang terakhir adalah kebijakan dinamis. Kebijakan dinamis berfungsi sebagai menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah ketika kebutuhan bertambah seiring berjalannya waktu. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Rustana dengan nomor induk 140-120-4171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 4 jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang, kedua, stabilitas anggaran otomatis, yang ketiga, pengelolaan anggaran, dan yang terakhir, pembiayaan fungsional. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Nah, anggaran belanja seimbang ini merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan perekonomian di negara tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakseimbangan perekonomian, anggaran defisit akan digunakan. Sementara anggaran surplus akan digunakan jika terjadi inflasi. Dan yang kedua ada stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya yang relatif dari berbagai program kegiatan. Dan yang ketiga, pengelolaan anggaran. Nah, artinya hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran pengeluaran pemerintah tersebut. Dan yang keempat, ada pembiayaan fungsional. Nah, pembiayaan fungsional ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan materi selanjutnya mengenai jenis kebijakan fiskal akan dijelaskan oleh Nadia Nelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nelania dengan NIM 140120404049. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan juga kebijakan fiskal kontraksional. Apa sih itu kebijakan fiskal ekspansif? Kebijakan fiskal ekspansif ini dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi, atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksional ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif ini meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.